Oke, di video kali ini adalah video terakhir gue fokus untuk ngebahas si Poco X6 yang gue beli hampir 4 juta ini dari baru. Dan ya, handphone ini kalau lo mau beli murah meriah bekas konten gue, linknya ada di deskripsi. Daripada lo beli baru, mendingan lo beli bekas konten gue rasa baru ya kan. Dan ya, harganya murah, linknya ada di deskripsi. Anjay. Kalau kemarin gue kasih tahu minus-minus yang gue rasakan terhadap si Poco X6 ini, sekarang gue bakal kasih tahu apa aja yang gue suka dari si Poco X6 ini. Tapi apa yang gue suka bukan berarti lu mungkin suka juga kali ya, karena iya beda kebutuhan, beda perspektif, beda kesukaan kali ya. Ya intinya gitulah. Oke, yang pertama adalah gue suka dari sisi desain ya. Ini kayak gue bilang kayak di video pertama gue waktu gue unboxing si Poco X6 ini. Jujur, handphone ini gak ada bosan-bosannya sama sekali kalau gue pegang, kalau gue pakai, kalau gue lihat. Kenapa? Karena ini menghadirkan desain yang fresh dan tidak ngikutin dengan flagship-flagship yang ternama saat ini, ya kan? Dan handphone ini tuh dipegang juga cukup enak, besar tapi nggak terlalu berat, ya kan? Dan berat tapi nggak terlalu ringan gitu. Jadi terkesan handphone ini lebih berasa ada feel mahalnya lah. Nah memang kemarin gue sedikit curhat kalau gue bandingkan dengan adik kandungnya si Poco X3, ya gue lebih suka Poco X3. Cuman kalau dari sisi pemakaian normali gue, dan kalau misalnya gini loh, kalau misalnya seandainya gue tuh nggak terlalu suka pakai HP yang bener-bener bla bla bla, gue pengennya pakai HP tuh yang bener-bener apa sih gue bilang ya? Intinya gue tipikal orang yang pengen make nyamannya aja dan nggak mau tahu handphonenya tuh aman, tentram, lancar jaya. Jawabannya salah satunya adalah Poco X6 ini. Gue udah bilang kemarin video gue, kalau kameranya agak kurang dan lebih bagus HP ini, HP itu, HP ini. Cuman ya gini loh. Kalau sekiranya lu budget 3 juta atau hampir 4 juta lu beli HP baru, ya kameranya juga banyak yang lebih jelek daripada HP ini. Handphone-handphone di luaran sana tuh banyak yang lebih ampas daripada HP ini. Handphone ini bukan kamera yang terbaik, cuman kameranya bukan yang terburuk. Dan gue pakai HP ini kalau buat jepret-jepret, kalau buat diupload di Instagram ya kan, anjay ini masih cukup mumpuni banget. Itu yang bisa gue share ke lo semua. Cuman kalau dari penggunaan harian gue ya, gue make X6 ini, gue lebih menyarankan kalian untuk yang benar-benar sosialita banget lah. Kalau seandainya lo sosialita yang jepret-jepret, apa-apa buat status dan lain-lain, ini handphone ngedukung banget. Ada filter-filter dan lain-lain. Intinya bakal kepake banget lah ini HP, sumpah. Nah, kalau dari sisi penggunaan harian yang gue rasakan ya, handphone ini nyaman parah boy, nyaman banget. Kalau dibandingkan dengan iPhone yang harganya sama dengan handphone ini, gue lebih megang ini sih. Ya, let's say kita bilang kayak iPhone XR, iPhone 11, yang inter-interan tuh harganya mirip-mirip sama ini kan. Wah jelas lebih bagus si Poco X6 ini daripada iPhone. Gue bisa jelasin kenapa. Yang pertama adalah kita bakal menjamin dapat layar yang seenak ini. Sedangkan kalau iPhone seharga si Poco X6 ini otomatis HP-nya tuh bekas, apalagi Inter ya kan, dan otomatis bisa jadi tuh layar KW dan enak banget lah dipakai. Sedangkan si Poco X6 ini ya udah pasti lo bisa dapat yang baru. Kalau lo hampir 4 juta lo dapat yang benar-benar masih full. Wah, pokoknya siap pakai, ada garansinya. Kayaknya nyaman banget gitu. Nyaman banget gitu hidup kalau beli handphone baru ya kan. Dan permasalahannya HP baru itu nggak semua orang suka ya kan. Ada yang sukanya tipenya begini, tipenya begini. Nah, tipikal si Poco X6 ini menurut gua ini lebih bagus daripada kayak lo beli iPhone second yang inter-interan kayak iPhone XR, kayak iPhone X ya gitu-gitulah. Kalau dibandingkan dengan iPhone 11 atau iPhone 12, nah itu hit counter ya. Kalau lo seandainya nggak mau Poco, lo mau beli iPhone, pilih iPhone yang kayak gua kasih lihat ini, iPhone 12 mini, ya kayak iPhone 11 Pro, kayak gitu-gitulah. Kalau di bawah 11 Pro, kayak masih seri-seri XS ya, XR itu masih bisa dilibas lah sama si Poco X6 ini untuk dari sisi kenyamanan penggunaan harian. Nah tapi masalahnya kayak 12 mini ini harganya masih melambung tinggi boy. Apalagi lo beli yang resmi-resmian itu harganya beda jauh banget, 5 juta, 6 juta ke atas, kayak harganya tuh masih melambung tinggi ke awan gitu. Jadi lo tuh harus berpikir ulang kalau pengen beli iPhone yang resmi, nyaman, tentram, aman, jaya. Harganya masih cukup tinggi. Sedangkan kalau mau beli iPhone yang resmi-resmian yang harganya mirip sama Poco X6 ini, lo tuh harus berkorban dengan dimensinya. Ya lo dapatnya iPhone yang masih pakai home button. Contoh kayak iPhone SE Gen 2, itu harganya sama dengan si Poco X6 ini. Cuman ya kali lah ya, si iPhone dengan model desain iPhone 8 ini dibandingkan dengan Poco X6 ini untuk penggunaan harian ya jelas beda lah. Poco X6 itu masih jauh lebih enak. Gue bisa kasih banyak banget kelebihan dibandingkan iPhone yang harganya setara dengan Poco X6 ini.
Yang pertama, kalau lo beli Poco X6 ini, lo bakal dapat baterai yang lebih besar. Gua pakai si Poco ini bisa sehari masih ada baterainya nggak ngecas. Besoknya lagi baru ngecas. Jadi hal-hal sesepele itu memang tidak terlalu berarti kalau gue bicarain di video ini. Cuman dalam penggunaan harian, dalam praktek penggunaannya, handphone yang jarang ngecas itu handphone yang mesinnya awet. Karena kalau kita ngecas sambil pakai, itu bikin handphone juga gampang rusak, boy. Jadi memperpendek umurnya. Jadi wajar kalau HP-HP gede yang zaman sekarang itu, yang layarnya bening, yang HP-nya bener-bener rasa flagship itu, rasa gue tuh awet-awet gitu. Beda sama handphone old yang baterainya kecil, yang sering dimainin sambil cas. Lu bisa lihat tuh HP gaming banyak yang matot tuh. Ini nggak hanya iPhone ya, Android juga gitu. Jadi pilih handphone yang kalau mau pemakaian awet, yang baterainya besar, yang layarnya nyaman, ya kan, yang benar-benar baru, ya lu dapat garansi. Ya salah satunya menurut gua HP ganteng yang satu ini bisa jadi pilihan sih. Gua ngerasanya handphone ini kalau dikasih nilai untuk pemakaian normal-normal aja 1-10 gua kasih nilai 9. Kenapa? Karena desainnya elegan tapi nggak ngikutin iPhone. Yang kedua, baterainya gede. Yang ketiga, performanya gila untuk pemakaian harian. Handphone ini untuk pakaian daily, itu kayak Instagram, kayak kalau ngegame tipis-tipis, ini masih bisa ngelibas, boy. Ini handphone masih nyaman. Intinya handphone ini masih multifungsi. Diajak kerja keras, ayo, ya kan, budgetnya nggak mahal-mahal lama, 3 juta atau 4 juta kurang lo dapat handphone sespek setinggi ini speknya. Menurut gue ini salah satu one of the best dari si Poco X6. Ya kalau lo mau tahu kekurangan dari handphone ini, coba lo ulik-ulik aja di video gue sebelumnya, itu gue ceritain experience gue terhadap si Poco X6 ini. Nah, selebihnya di video ini gue kasih tahu yang gue suka aja. Dan jujur, dalam pemakaian handphone si Poco ini yang gue rasakan yang paling nyaman adalah penggunaan harian. Dipegang, jauh lebih suka gue megang Poco ini daripada iPhone gue. Why? Karena iPhone itu bentukannya tuh yang pertama gue boring ya. Nggak tahu ya lu setuju apa nggak. Kayak boba-boba gitu. Semua orang punya boba, men. Semua orang punya boba, nggak mesti iPhone ya kan. Dan yang kedua, iPhone itu emang sedikit berat. I know kalau buat dari sisi material, quality, flexible, ya wajar iPhone itu berat. Cuman intinya kalau dipegang aja tuh kayak sesimpel itulah. Poco tuh kayak lebih nyaman gitu. Nggak bikin gue pegel. Oh ya, satu lagi ada yang gue lupa. Aksesorisnya, ini penting banget nih. Jadi buat lo yang mungkin lagi pakai iPhone, misalnya lo butuh HP kedua, mendingan lo beli kayak Poco yang dapat adaptor kayak gini. Jujur gue harus cerita juga di sini, adaptor 67 watt ini multifungsi, bisa buat ngecas powerbank gue, buat ngecas iPad, iPhone gue, semuanya jadi serba ngebut cuy. Karena dapat gratisan ya paket pembelian dengan adaptor yang super ngebut ini. Jadi itulah poin yang kecil, cuman sebenarnya kalau diceritain tuh cukup berfungsi gitu buat kehidupan. Anjay, bahasa gue tuh kayak manusiawi sekali ya kan filosofinya.